Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Mila Nurul Huda, Reski Humelta, Riwah Yuningsi, Wanda Gita Hidayah, dan saya sendiri Wina Rahmawati sebagai moderator. Kami akan membahas mengenai deret kurir dengan periode 2P dan deret kurir fungsi genap. Baiklah, langsung saja ke pembahasan yang pertama akan dibahas oleh Mila. Kepada Mila, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Wina. Nah, definisi deret Fourier sebelumnya sebelum kita memahami mengenai definisi deret Fourier ini, alangkah lebih baiknya kita untuk mengetahui apa itu definisi deret Fourier. Nah, jika fungsi f(x) terdefinisi dalam interval negatif L sampai L dan di luar interval tersebut f(x) periodik dengan periode 2L, maka deret Fourier atau ekspansi Fourier dari fungsi f(x) tersebut dapat didefinisikan sebagai f(x) sama dengan A0/2 ditambah sigma dari N sampai tak hingga, di mana N itu sama dengan 1. Jadi dimulai dengan 1, dikalikan AN cos NPX per L ditambah BN sin NPX per L. Dengan koefisien Fourier itu AN, BN, maka dapat ditentukan rumus dari AN sama dengan 1/L integral dari negatif L sampai L fx cos npx per L dx, di mana n-nya itu dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. N untuk mencari AN itu 0. Sedangkan fungsi untuk N di atas itu, N fungsi di atas tadi, itu kan N-nya dimulai dari 1. Nah, kemudian lanjut untuk BN-nya adalah rumus dari BN 1/L integral dari L sampai L fx sin npx per L dx, dengan N-nya dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, untuk menentukan A0, nah rumusnya itu A0 sama dengan 1/L integral dari negatif L sampai L fx cos 0 px per L dx sama dengan 1/L integral negatif L sampai L fx cos 0 dx. Nah, dengan demikian A0-nya itu juga dapat dinyatakan sebagai berikut ini. Rumusnya A0 sama dengan 1/L integral dari negatif L sampai L fx dx. Nah, jika fx mempunyai periode 2L, maka koefisien Fourier AN dan BN-nya dapat ditentukan serupa menggunakan persamaan sebagai berikut. Persamaannya AN sama dengan dapat dirumuskan 1/L integral dari C sampai C ditambah 2L fx cos npx per L dx. Kemudian untuk rumus BN-nya itu sama dengan 1/L integral C dari C sampai C ditambah 2L fx sin npx per L dx, di mana C merupakan sembarang bilangan real. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mela atas penyampaian materinya. Untuk pembahasan selanjutnya dilanjutkan oleh Triwah Yuningsi. Kepada Triwah Yuningsi, Baik, terima kasih kepada Wina. Baiklah, saya di sini akan membahas tentang contoh soal dari deret Fourier. Nah, yang mana soalnya itu adalah tentukan deret Fourier dari fungsi fx yang didefinisikan sebagai fx sama dengan 0, di mana intervalnya itu untuk x-nya dari negatif V sampai 0. Kemudian untuk fx keduanya itu yaitu fx sama dengan 1, di mana intervalnya itu untuk x 0 sampai dengan V. Di luar interval
ini fx periodik dengan periode 2pi. Nah, untuk menjawab persoalan ini, kan tadi di soal sudah ditentukan bahwa terdapat dua fungsi. Nah, untuk mempermudahnya, tinggal kita ilustrasikan ke gambar. Jadi, untuk gambarnya itu, teman-teman dapat melihat di PowerPoint, yang mana kan tadi fungsi fx-nya itu kan sama dengan 1, itu terletak di antara 0 sampai ke V. Nah, jadi teman-teman dapat lihat ke gambarnya. Nah, jadi fungsi terdefinisi dalam interval seperti yang sudah dijelaskan Mela tadi, yang mana intervalnya itu negatif L sampai L. Nah, tinggal kita lihat bahwa fungsi fx-nya itu kan interval yang paling terkecil itu kan min V. Kemudian untuk yang terbesar ataupun yang tertinggi itu kan V. Jadi untuk min L sampai ke L-nya itu sama dengan min V sampai ke V. Nah, untuk periodenya kan 2pi, di mana 2pi sama dengan 2L. Sehingga untuk L-nya itu sama dengan pi. Selanjutnya, kemudian kan tadi sudah dijelaskan bahwa koefisien-koefisien untuk menentukan deret Fourier, yang mana untuk AN sama dengan 1/L integral dari min L sampai L fx cos n Vx per L dx. Nah, kan tadi sudah kita ketahui bahwa nilai L-nya itu kan V. Jadi, tinggal kita ganti untuk L-nya itu ke V. Jadi, sama dengan 1/V integral dari min V sampai V fx cos n Vx per V dx. Kemudian, untuk hal ini sama dengan 1/pi integral dari min pi sampai v fx cos nx dx. Nah, untuk mendapatkan cos nx dx ini kan tadi di situ dijelaskan bahwa cos n vx per v, di mana v per pi itu kan tinggal kita coret, jadi tinggal cos nx dx. Nah, jadi kan tadi fx-nya itu ada 2 nih. Tinggal kita masukkan ke rumus. Yang mana rumusnya itu kan tadi 1/L integral dari min L sampai L fx cos nx dx. Nah, jadi sama dengan 1/pi dalam kurung integral dari min V sampai 0, yang mana fungsi yang pertama tadi yaitu 0. Kemudian tinggal kita masukkan juga cos nx dx ditambah dengan fungsi yang kedua, yang mana fx sama dengan 1. Dengan syarat batas 0 sampai V, fx-nya 1 kali dengan cos nx dx. Nah, jadi selanjutnya, untuk hasil dari integral 0 itu kan 0. Jadi tinggal kita tulis yang integral dari 0 sampai V. Jadi sama dengan 1/pi integral dari 0 sampai pi cos nx dx. Nah, untuk hal ini, untuk integralnya ini kita dapatkan hasilnya sama dengan 1/n V sin nx dengan batas 0 sampai pi, yang mana hal ini berdasarkan konsep kalkulus. Nah, selanjutnya langsung kita masukkan untuk setiap nilai x-nya. Jadi, 1/nv sin nv. Karena x-nya itu 0, v, jadi yang sin 0-nya tadi itu kan jadi 0. Jadi sama dengan 1/nv sin nv. Nah, hal ini hasilnya itu sama dengan 0. Kemudian untuk A0. Nah, A0 di sini kan tadi rumusnya 1/v integral dari negatif V sampai V fx dx. Nah, tinggal kita masukkan untuk setiap nilai fx-nya, yang mana nilai fx yang pertama dan yang kedua. Tinggal kita masukkan ke rumusnya. Sama dengan 1/pi dalam kurung integral dari min V sampai 0, 0 dx ditambah integral dari 0 sampai V 1 dx. Nah, hal ini kan tadi integral 0 itu 0. Jadi, tidak usah kita tuliskan. Langsung saja sama dengan
seperti integral dari 0 sampai V dx. Nah, hal ini didapatlah X per P dengan syarat 0 sampai V. Jadi hasilnya sama dengan X per P kurang 0. Nah, ini diperoleh hasilnya sama dengan 1. Selanjutnya, untuk Bn. Nah, untuk Bn ini hampir sama rumusnya dengan An tadi. Bedanya untuk An tadi itu untuk cos, sedangkan Bn ini untuk sin. Jadi tinggal kita masukkan setiap rumusnya sama dengan yang An tadi. Bedanya di sini hanya sin. Sehingga diperoleh kan tadi di sini diperoleh sama dengan seperti integral dari 0 sampai V sin nx dx. Nah, untuk integral ini diperolehlah negatif 1 per nv dikali dengan negatif 1 pangkat n per 1 sama dengan negatif 1 per nv cos nx, di mana syaratnya itu 0 sampai V. Jadi sama dengan 2 per NV ini untuk N ganjil, kemudian untuk 0 itu sama dengan N genapnya. Nah, jadi deret Fourier dari fx ini kan tadi rumusnya itu A0 per 2 ditambah sigma N sampai dengan tak hingga, di mana N-nya itu sama dengan 1, AN cos NVX per L ditambah BN sin NVX per L. Sama dengan A0 tadi kan sudah kita dapatkan yaitu 1. Jadi 1 per 2 ditambah dengan 0 cos Px per P. Di mana kan tadi kita mulai N-nya itu 1. Nah, jadi tinggal kita masukkan untuk N-nya itu 1. AN tadi kan 0, jadi tinggal kita masukkan juga. Kemudian untuk BN tadi kan untuk nilai ganjilnya kan N sama dengan 1. 1 kan ganjil, jadi kita masukkan 2 per P sin Px per P. Ditambah dengan 0 cos 2 Vx per P, di mana ini untuk N-nya itu sama dengan 2. Nah, begitupun seterusnya sampai dengan tak hingga. Nah, jadi diperolehlah hasilnya itu sama dengan 1/2 ditambah 2 per P sin X ditambah 2 per 3 P sin 3X ditambah 2 per 5 P sin 5X sampai seterusnya. Karena tadi kan di rumusnya itu sampai tak hingga. Nah, tinggal kita tuliskan titik-titik saja. Titik-titik ini melambangkan itu sampai tak hingga. Nah, diperolehlah hasilnya itu sama dengan 1/2 ditambah 2pi kita keluarkan dalam kurung sin X ditambah 1/3 sin 3X ditambah 1/5 sin 5X ditambah 1/7 sin 7X ditambah sampai seterusnya sampai tak hingga. Nah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Yuyun. Maaf, Triwahyuningsih atas penyampaian materinya. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wanda Gita Hidayah. Pada Wanda, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh yang kedua, yaitu fx sama dengan 0, dengan batasnya X lebih besar dari negatif 5 dan X lebih kecil dari 0. Dan Fx sama dengan 3, batasnya X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil dari 5. Yang pertama itu gambarkan Fx. Yang kedua tentukan koefisien Fourier An dan Bn. Yang ketiga tuliskan deret Fourier. Dan yang terakhir uraikan deret Fourier. Nah, di sini penyelesaiannya yang pertama, kita akan menggambarkan fx di atas. Teman-teman bisa melihat grafik dari fx tersebut. Nah, yang warna hijau itu adalah kayak merupakan daerah hasilnya yang fx sama dengan 0, karena dia x-nya itu kan lebih besar dari negatif 5 dan lebih kecil dari 0, maka dia kayak di sebelah kiri gitu. Nah, yang fx sama dengan 3-nya itu
X-nya itu lebih besar dari 0 dan X-nya lebih kecil dari negatif 5. Maka dia ke arah atas atau di positif. Nah, yang B, kita akan menyelesaikan koefisien varier AN dan BN. Periodenya tuh sama dengan 10 atau 2L. Nah, kalau 2L itu 10 berarti L-nya itu kan 5. Seperti yang dijelaskan Mela tadi, kita dapat rumusnya yaitu AN sama dengan 1 per L integral dari C hingga C tambah 2L Fx cos N kali V kali X per L. Nah, langsung saja kita masukkan nilai L-nya itu kan sama dengan 5. Berarti AN sama dengan 1 per 5 integral C-nya itu, kenapa dia negatif 5? Karena kan nilai interval yang paling rendah itu kan negatif 5 hingga 5. Kan karena interval yang paling tinggi itu 5, makanya C tambah 2L itu sama dengan 5. Baru Fx cos N kali V kali X per L. Selanjutnya, AN sama dengan 1 per 5. Yang fungsi pertama kita jumlahkan dengan fungsi yang kedua, sehingga integral negatif 5 sampai dengan 0. Kenapa dia negatif 5 sampai dengan fungsi yang negatif 5 sampai dengan 0? Dikali dengan Fx cos N kali V kali X per L dx ditambah fungsi yang kedua integral 0. Integral dari 0 sampai dengan 5 Fx cos N V kali X per L. AN sama dengan 1 per 5 dikali, nah nilai fungsinya itu kita masukkan, fungsi yang pertama itu kan nilainya 0, jadi makanya Fx-nya itu diganti jadi F0. Lalu yang fungsi yang kedua itu kita ganti juga X-nya dengan 3, jadi Fx-nya jadi F3. Selanjutnya, karena F0 itu nanti dia hasilnya 0, jadi tidak perlu kita tulis, langsung saja kita kalikan dengan 3, jadi 3 per 5 integral dari 0 sampai dengan 5 cos N kali V kali X per 5 dx. Nah, selanjutnya AN sama dengan 3 per 5 dikali 5 per N kali V sin NV kali X per 5 dengan batasnya dari 0 sampai dengan 5. Selanjutnya, AN sama dengan 3 per 5 dikali 5 per N kali V dikali sin NV dikurang 0. Nah, selanjutnya kita dapat nilai AN-nya itu sama dengan 0 dan N-nya itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai A0-nya. A0 sama dengan 3 per 5 integral dari 0 hingga 5 cos 0 dx sama dengan 3 per 5 integral 0 sampai dengan 5 dx. Nah, hasilnya itu sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai BN. Untuk mencari nilai BN itu sebenarnya cara ngerjainnya sama kayak yang mencari AN. Cuman bedanya kalau di BN ini dia menggunakan sin, kalau yang AN tadi kan dia menggunakan cos. Jadi dapatlah dia dengan cara yang sama. Kita dapat hasilnya BN sama dengan negatif 3 per N dikali V dikali cos NV dikurang 1, maka sama dengan 3 per NV dikali 1 dikurang cos N kali V. Nah, yang C itu kita akan mencari direct Fourier-nya. Dari hasil sebelumnya diperoleh A0 itu sama dengan 3, AN sama dengan 0, dan BN itu sama dengan 3 dikali 1 dikurang cos N kali V kali X per N dikali V. Maka akan menjadi A0 per 2 ditambah sigma dari N sama dengan 1 sampai dengan
tak hingga AN cos N kali V kali X per L ditambah B N dikali sin N dikali sin N kali V kali X per L. Maka akan menjadi A0 tadi 3 kan, kita masukkan, berarti 3/2 ditambah sigma dari N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga dikali 3 dikali 1 dikurang cos N kali V kali X per N kali V dikali sin N kali V kali X per 5. Nah, yang terakhir itu yang D, fx sama dengan 3/2 ditambah N per V dikali sin V kali X per 5 ditambah 1/3 sin dikali 3 kali V kali V per 5 ditambah 1/5 sin dikali 5V kali V per 5 ditambah seterusnya. Nah, demikianlah penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Wanda atas penyampaian materinya. Untuk pembahasan selanjutnya akan saya bahas sendiri, yaitu mengenai fungsi genap. Sebuah fungsi fx adalah genap jika berlaku f dikali negatif x sama dengan fx untuk semua x dalam daerah definisi fx. Sebagai contoh, fungsi x kuadrat dan cos x adalah fungsi genap karena negatif x kuadrat sama dengan x kuadrat dan cos dikali min x sama dengan cos x. Pada umumnya, fungsi dengan pangkat genap dari x seperti x kuadrat, x pangkat 4, x pangkat 6, dan seterusnya merupakan fungsi genap. Untuk menentukan koefisien Fourier A0, AN, dan BN dari fungsi periodik genap dengan L sama dengan setengah T sama dengan setengah periode, digunakan rumusan berikut. Fungsi dari A0 sama dengan 2/L integral 0 sampai L fx dx. Untuk AN sama dengan 2/L integral 0 sampai L fx cos npx per L dx. Dan untuk Bn sama dengan 0. Dalam hal ini dikatakan fx fungsi genap dan teruraikan dalam deret kosinus, di mana Bn sama dengan 0. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Rizky Humelta. Kepada Rizky, saya persilahkan. Terima kasih untuk moderator menyempatkan saya untuk menjelaskan tentang contoh soal fungsi genap. Di sini ada dua fungsi contoh yang umum untuk fungsi genap, yaitu x kuadrat dan cos x. Yang telah disampaikan oleh saudari Wina tadi, lihat pada grafiknya, lihat min x sama dengan x, dan juga lihat di cos x. Sama juga min x-nya sama dengan x. Ya, selanjutnya. Lihat selanjutnya. Contoh untuk yang ketiga ini, diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat, di mana x besar dari negatif setengah dan kecil dari setengah. Periodik dengan periode 1, sehingga fx lebih kurang 1 sama dengan fx. Nyatakan fungsi tersebut dalam deret Fourier. Penyelesaiannya, fungsi fx sama dengan x kuadrat adalah fungsi genap T sama dengan 1. Sehingga L sama dengan 1/2, T sama dengan 1/2. Akan terurainya dalam deret kosinus. Bn sama dengan 0. 0 dan AN dapat ditentukan sebagai berikut. Ini rumus AN yang sudah dijelaskan oleh saudari Wina tadi. A0 sama dengan 2/L
integral 0 sampai L kali fx dx. Itu dapatlah hasilnya 2/setengah integral 0 menuju setengah, karena x-nya adalah setengah. Maaf, karena L-nya adalah setengah. X kuadrat dx. Dan ini hasilnya adalah dari integral yang tadi kita dapat hasilnya 4 dikali 1/3 x per kubik. Dan integral 0 menuju setengah. Ini maaf ada salah dikit. Ini adalah setengah, yang V itu setengah. Sama dengan dapat hasil sama dengan 4/3 dikali 1/8 dikalikan hingga akhirnya kita mendapatkan A0 sama dengan 1/6. Nampak? Dan selanjutnya kita akan mencari AN. Dan rumus 2/L integral 0 menuju L fx cos n Vx per L dx per L dx sama dengan 2/setengah integral 0 sampai 1/2 x kuadrat cos n Vx per L dx. Maka dapatlah hasilnya 4 integral 0 hingga setengah x kuadrat cos 2 n Vx dx. Dari ini kita juga mendapat hasilnya 4 x kuadrat 1/2 NV cos 2 NV ditambah 2x 1/2 NV kuadrat cos 2 NV dikurang 2/2 NV kuadrat sin 2 NV dari 0 menuju 1/2. Maka kita dapat hasil 1/2 NV kuadrat cos NV. Dan akhirnya kita mendapatkan hasil AN sama dengan 1/V kuadrat dikali min 1 pangkat N per N kuadrat. Selanjutnya, dengan demikian, uraian dari Fourier untuk fx sama dengan x kuadrat dengan selang dasar setengah dan selang dasar x besar dari negatif setengah dan kecil dari setengah adalah tadi kita dapatkan nolnya adalah sama dengan 1/6 dan AN-nya 1/V kuadrat dikali min 1 pangkat N dan per N kuadrat. Maka kita lihat rumus untuk mencari lihat rumusnya. Fx sama dengan A0 per 2 ditambah sigma N sama dengan 1 menuju tak hingga AN cos N Vx per setengah, di mana Bn-nya sama dengan 0. Fx sama dengan 1/12 ditambah 1 per V kuadrat sigma N sama dengan 1 menuju tak hingga dikali negatif N
per n kuadrat cos 2n Vx. Maka dapat hasilnya Fx sama dengan 1/12 ditambah 1 per V kuadrat dikali negatif cos 2 Vx per 1 kuadrat dikurang cos 4 Vx per 2 kuadrat dikurang cos 6 Vx per 3 kuadrat dan dikurang seterusnya. Maka hasilnya Vx sama dengan 1/12 dikurang 1 per V kuadrat dikali cos 2 Vx per 1 kuadrat ditambah cos 4 Vx per 2 kuadrat ditambah cos 6 Vx per 3 kuadrat ditambah seterusnya. Demikian uraian deret untuk Fx sama dengan X kuadrat. Terima kasih. Selanjutnya saya tunjukkan kepada moderator. Terima kasih kepada Reski atas penyampaian materinya. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Salah dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.